Jadi yang disebutkan tadi itu adalah bagian-bagian dari makanan sehat. Sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu. Kita ikuti. Ada yang tahu semangat? Brokoli. Tepuk semangat. Silakan duduk. Jadi yang semangat yang dipelajari ini pada monitor di layar kita bisa lihat bersama ada gambar makanan sehat. Ini juga salah satu contoh makanan sehat, background semuanya di sini. Di sini kalau makan daging-daging saja nggak ada sayur juga nggak sehat ya. Begitu juga sebaliknya. Selain makanan sehat, kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat. Ini ada di sini. Ya, ini biasakan pola hidup sehat. Contoh pola hidup sehat adalah sarapan setiap hari. Ada di sini yang setiap hari sarapan? Yang setiap harinya sarapan. Makanya dengarkan ya. Ya, oke dulu tangannya. Yang sering minum air putih. Berarti sisanya ini nggak suka minum air putih ya? Oke dulu tangannya. Olahraga teratur ada? Contohnya kita senam seminggu sekali untuk olahraga teratur. Berikutnya ada tidur cukup dan tepat waktu. Ada juga di sini tulisan mencuci tangan sebelum makan. Ada di sini tak cuci tangan sebelum makan? Yang tidak cuci tangan jorok ya, nggak cuci tangan sebelum makan. Jadi selain makanan sehat tadi, kita juga perlu menerapkan pola hidup sehat supaya seimbang. Apa kan manfaat makanan sehat? Nomor satu, baca dulu apa manfaat makanan sehat. Ada tidak ya? Silakan dilihat. Tadi ya, kamu bisa. Tubuh menjadi kuat dan tidak mudah sakit. Nomor dua apa lagi? Nomor tiga. Ada juga mood baik, lebih ceria setiap hari. Kalau kuliah, biasanya ada orang pagi-paginya sehat untuk melakukan pola hidup sehat ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar kalori. Kalian pernah berpikir nggak kalau MBI yang kita terima setiap hari itu apakah sehat atau enggak? Perlu kalian ketahui
lihat di sini ada nasi 200 kalori. Nasi itu karbohidrat. Sayur itu vitamin 50 kalori. Protein itu ayam. Dan ini bagian dada ya, dada ayam 150 kalori dan lemak baik alpukat. Lemak ini ya. Ya. Di sini kita bisa lihat karbohidrat itu ada 20 kalori secara menghitung gizi. Total gizi itu rumusnya karbohidrat tambah protein tambah vitamin tambah lemak baik, jadinya bisa ya. Kita ada tugas tentang ini, kalau kalian mau catat boleh. Kalau kalian mau catat ini ya, silakan dicatat. Ya, yang kolom ini bisa kalian cara menghitung gizi. Ya, itu yang sudah coba perhatikan. Ada yang tahu nggak karbohidrat selain nasi? Roti. Apa? Ubi. Bisa. Ya. Kentang bisa juga. Ya, itu adalah karbohidrat. Jadi kalau dibilang karbohidrat itu bukan cuma nasi ya, itu bisa, ubi bisa, dan lain-lain. Selanjutnya ada vitamin sayuran. Sayuran itu apa saja nih Pak? Kan banyak. Yang kalian ketahui apa? Sayuran. Banyak dari sayur. Selanjutnya ada protein atau ayam. Ada yang tahu protein selain ayam? Jadi protein itu selain hewani juga ada protein nabati. Ada yang tahu protein nabati? Contohnya sapi, tempe, itu termasuk protein nabati. Selanjutnya ada lemak baik atau alpukat. Dan tulis semuanya ini kan? Sudah bisa kita lanjut? Jadi di sini ada, tahukah kamu tubuh kita membutuhkan berbagai jenis zat gizi. Karbohidrat itu menjadi sumber energi. Ini karbohidrat menjadi sumber energi. Protein membangun otot dan jaringan tubuh. Selanjutnya ada vitamin menjaga daya tahan tubuh. Ada yang di sini nggak suka makan sayur? Ya, karena itu menjaga daya tahan tubuh. Kamu yang menjaga daya tahan tubuh kalian. Kalau ada orang yang gampang sakit, terus tidak fokus saat belajar, itu bisa menjadi ciri-ciri orang yang tidak suka makan sayur. Tapi kayaknya selanjutnya ada lemak baik untuk otak dan jantung. Jadi alpukat ini baik untuk otak dan jantung. Kalau kalian bilang di es campur ada alpukatnya, itu sehat nggak? Enggak, itu nggak sehat karena dia sudah tercampur dengan gula dan jadi alpukat dikatakan sehat bila dia sendiri, dia dimakan tanpa pemanis buatan. Oke? Di sini juga kalau misalnya dibilang ibu, saya makan tapi nasinya dikit aja, dagingnya yang banyak, sayurnya cuma satu helai, itu juga nggak sehat ya. Itu harus seimbang supaya menjadi makanan. Nasinya sepiring.
Itu sama dengan tolong. Jadi untuk melengkapi ini kita perlu minum air putih yang berlumayan. Ini seimbang makanan kita seperti yang lain. Oke, selanjutnya ada perbandingan makanan sehat dan makanan tidak sehat. Kita ke makanan sehat terlebih dahulu. Ya, contoh makanan sehat ada nasi, kentang, roti, tadi sudah disebutkan. Ada buah-buahan, ikan, ayam, telur, kacang-kacangan, susu dan olahannya, serta air putih. Makanan tidak sehat itu bisa menyebabkan kita cepat sakit karena makanan sehat membuat kuat. Contoh makanan tidak sehat ada ayam goreng. Tadi ayam sehat Bu, iya, tapi tidak juga digoreng pakai tepung. Biasanya kan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas ya. Untuk kelompok satu, mana kelompok satu? Kelompok satu dapat tugas ini. IPA. Kelompok satu ada IPA. Jelaskan bagaimana makanan sehat memberi manfaat bagi tubuh kita. Itu tugas kelompok satu. Ya, jadi tugasnya buatlah penjelasan singkat 5-6 kalimat atau dalam bentuk peta pikiran tentang manfaat makanan sehat. Ya, buat paragraf tentang makanan sehat. Selanjutnya kelompok 2 bahasa Indonesia. Buatlah paragraf pendek tentang tema manfaat makanan sehat. Ketentuannya menulis minimal 5 kalimat, menggunakan huruf kapital di awal kalimat, gunakan tanda baca yang tepat, tulisan harus rapi dan mudah dibaca. Oke, jadi untuk kelompok 2 sudah mengerti ya. Dan terakhir kelompok 3 ada matematika. Menghitung gizi dari menu makanan di bawah ini. Tadi kan sudah ya kan? Tadi
I just had to let you know you're